Jangan lupa, mari ringankan jari Anda untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya, Fauzar Putra Utama di Information Channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana tips-tips menjadi good personal branding. Salah satu request dari teman kita yaitu Diana Aryani. Sebelum kita melangkah ke tips-tips menjadi good personal branding, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu good personal branding, agar nantinya teman-teman bisa dan mampu memahami dan menjalankan tips-tips yang saya berikan. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, agar ditonton sampai habis dan jangan di skip-skip, agar nantinya teman-teman paham dan tidak salah paham. Dan ingat, jangan pernah memandang siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Baik, sebelum kita mengetahui tips-tips menjadi good personal branding, kita harus tahu dulu apa itu personal branding. Personal branding ialah proses membentuk, menarik, dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki seseorang, seperti keahlian, prestasi, kepribadian, atau nilai-nilai yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan menampilkan citra yang positif sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas yang baik. Bagaimana? Sampai di sini paham? Dan jika masih bingung, saya akan menjelaskannya menurut persepsi saya. Baik, agar mudah memahami apa itu personal branding, sekarang coba Anda posisikan Anda itu sebagai merek. Pasti Anda ingin menjadi merek yang berkualitas dan disukai banyak orang. Pasti Anda juga ingin menjadi merek yang terkenal dan branded. Anda tentu tidak mau menjadi merek yang dicap buruk oleh masyarakat. Anda pasti juga tidak mau menjadi merek yang memiliki citra yang buruk dan kualitas yang buruk. Nah, sama halnya dengan personal branding. Anda mencari jalan, berproses untuk membangun citra positif pada diri Anda di tengah-tengah masyarakat, agar teman-teman itu bisa dipandang orang yang berkualitas, agar teman-teman juga bisa dipandang masyarakat orang yang mempunyai citra yang positif. Jadi, bisa dikatakan personal branding itu ialah tindakan kita bagaimana kita membuat merek pribadi kita sendiri, dan cara bagaimana kita mempromosikan diri kita di tengah-tengah orang banyak. Di sini kita mau dikenal sebagai apa? Agar orang yang melihat kita itu selalu dengan pandangan yang positif. Contoh kecilnya begini, kita ambil cakupannya kecil terlebih dahulu ya. Dalam keluarga misalkan, sekarang posisi Anda di keluarga itu sebagai apa? Sebagai ayah, ibu, sebagai adik, atau sebagai kakak, atau juga sebagai anak satu-satunya atau anak tunggal. Jika kamu seorang ayah, tentunya kamu ingin dipandang sebagai ayah yang tegas dan bertanggung jawab. Jika kamu seorang ibu, tentunya kamu ingin dipandang sebagai ibu yang penyayang. Jika kamu seorang kakak, tentunya kamu ingin dipandang sebagai kakak yang berpikiran dewasa dan berprestasi sebagai contoh untuk adikmu nanti. Dan jika kamu seorang adik, pastinya kamu ingin dipandang sebagai adik yang penurut dan adik yang berprestasi juga. Dan jika kamu seorang anak tunggal atau anak satu-satunya, tentunya kamu ingin dipandang sebagai anak tunggal yang mandiri dan tidak memberatkan atau membebankan orang lain. Nah, sama halnya jika cakupannya luas seperti masyarakat. Di tengah-tengah orang banyak, kita itu mau dikenal sebagai apa? Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang berprestasi, bijaksana, pekerja keras, dermawan, dan hal-hal yang positif lainnya? Itu semua tergantung dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Jika selama ini yang kamu lakukan itu baik di tengah-tengah masyarakat, orang-orang akan memandangmu dengan pandangan yang positif. Dan ingat, personal branding itu menceritakan kisah kamu dan kesan yang didapat orang dari reputasi kamu.
Baiklah, berikut 8 tips menjadi personal branding yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, tentukan tujuan personal branding. Kamu harus menentukan apa tujuan kamu membangun personal branding. Jika ditanya, apa tujuan kamu membangun personal branding? Misalnya, ingin mendongkrak karir saya ke depannya, atau tujuan-tujuan yang lainnya sesuai dengan tujuan Anda sebenarnya nanti. Yang kedua, ciptakan citra diri yang positif. Berperilakulah yang baik di tengah orang-orang banyak. Tanamkan sikap sopan santun, menghargai, bertanggung jawab. Buatlah sebuah karya, ciptakan prestasi, sajikan pengalaman hidup yang baik. Itu semua akan mendongkrak citra positif atas pandangan orang lain terhadap kita. Yang ketiga, membuat medsos yang positif. Buatlah media sosial yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif, seperti akun Instagram, akun Facebook, Twitter, YouTube, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi orang. Jangan membuat postingan yang terlalu alay, dan jangan pula berlebihan memposting atau membuat postingan tentang dunia percintaan. Karena jika kita terlalu sering di media sosial kita membuat postingan yang dunia perbucinan, percintaan, itu akan membuat orang-orang beranggapan tidak ada pelajaran yang saya dapat ambil di akun media sosial orang ini. Lebih baik di media sosial kita perbanyak membuat postingan-postingan dengan kata-kata bijak, atau juga dengan video-video motivasi yang jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu postingan-postingan kita dengan kata-kata motivasi dapat merubah orang. Yang keempat, identifikasi apa passion kita. Lihatlah dan tentukan pada dirimu sendiri. Apa passion kita? Apa keahlian kita? Apa yang kita senangi? Jika semua itu sudah terjawab, mari ditekuni, sehingga itu akan membentuk personal branding Anda. Terus, masalah yang sering saya temui ialah orang-orang banyak tidak tahu passionnya sendiri. Tidak tahu apa keahlian yang ada pada dirinya sendiri. Apakah ini termasuk Anda? Jika benar demikian, jalan keluarnya ialah Anda harus meminta pendapat orang lain. Tanyakan pada mereka, sebenarnya passion saya ini apa? Kalau kamu lihat saya, keahlian saya ini apa? Dan ingat, jangan pernah malu meminta saran dan kritik dari orang lain. Karena dari orang lain kita dapat berubah. Karena kita sendiri, kalau kita menilai diri kita sendiri, otomatis kita akan menilai ya kita baik. Tetapi jika orang yang melihat kita, itulah penilaian yang sesungguhnya. Yang kelima, memperluas jaringan dan berkolaborasi. Memperluas jaringan juga penting untuk mengembangkan personal branding yang cepat. Dengan memperluas jaringan, tentunya kamu akan bertemu dengan teman-teman baru, partner-partner baru. Peluang kerja menjadi luas, sehingga dapat membantu kamu mengembangkan personal branding yang kamu miliki. Jika kita memiliki personal branding yang baik dan positif, orang-orang akan senang bekerja sama dengan kita. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita tidak mempunyai personal branding, memiliki citra yang buruk, orang-orang akan malas berkolaborasi atau bekerja sama dengan kita. Yang keenam, bangun cerita. Mari membangun pengalaman yang berkesan. Ciptakanlah prestasi. Buatlah sebuah karya sebagai modal dan bukti bahwa kamu adalah orang yang good personal branding. Kalau kamu memiliki pengalaman yang baik, memiliki prestasi yang baik, memiliki sebuah karya, orang-orang tidak akan ragu menilai kamu bahwa kamu adalah orang yang good personal branding. Yang ketujuh, terus belajar.
Dalam proses ini, Anda harus membangun skill dengan cara membaca buku tentang personal branding, atau juga bisa dengan cara menonton video-video tentang personal branding, atau bisa juga teman-teman mencari seseorang tokoh besar yang sudah memiliki good personal branding. Ambil contoh yang baik dari tokoh tersebut untuk memotivasi Anda menjadi orang yang good personal branding. Yang kedelapan, memiliki semangat yang tinggi. Dalam membangun personal branding, kita juga harus memiliki semangat yang tinggi. Semangat dalam berbuat baik, semangat dalam menciptakan prestasi, semangat dalam membuat pengalaman yang berkesan. Dan jika kita tidak memiliki semangat yang tinggi dan tidak memiliki peran aktif untuk diri kita sendiri, personal branding tidak akan terbentuk pada diri Anda. Terakhir, di video ini saya ingin menyampaikan, jika Anda sudah memiliki good personal branding, banyak dikenal orang lain, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Bila perlu, berbagilah ilmu, karena berbagi ilmu itu tidak akan pernah habis. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan untuk teman-teman di sini, mari ringankan jari Anda. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya lebih maju dengan cara like, komen, dan subscribe. Kritik dan saran juga saya butuhkan dalam channel ini agar kedepannya konten-konten saya lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.